Dalam hidup ini, sebagian besar dari kita pasti menginginkan hidupnya tenang, ya enak, damai, seperti itu. Tapi faktanya kita menjalani hidup dan memilih untuk menjalani hidup dengan keriuhan dan tidak damai. Contohnya adalah saat kita atau saat Anda melihat satu postingan atau satu grup tertentu yang menurut Anda itu tidak cocok dengan persepsi Anda, tidak cocok dengan keyakinan Anda lebih tertarik untuk mengikutinya daripada yang cocok. Kenapa? Tujuannya adalah untuk berdebat, untuk menyalahkan, untuk mencari, untuk menganggap sebagai kesalahan dan Anda harus bertanggung jawab untuk membenarkan. Nah, terus macam-macam ya. Bahkan kita ikut dalam satu grup yang grupnya kita cocok saja, itu nanti arahnya juga sama. Arahnya adalah mencari perbedaan. Jadi manusia itu sangat mudah untuk menemukan perbedaan daripada menemukan kesamaan. Ini adalah juga dijelaskan oleh Dr. Yu Hasan. Di dalam dua orang yang kembar sekalipun, saat kita ditunjukkan, maka kita akan sangat cepat untuk melihat perbedaan dari keduanya. Ini adalah otak primitif sebetulnya ya. Otak-otak purba. Dan ini yang akan menjadi jalan hidup kita. Karena itu akan tidak sinkron ya, atau bertuburukan antara keinginan dan kenyataan. Keinginannya ingin tenang, tapi kita faktanya, prakteknya kita selalu mencari dan melakukan sesuatu hal yang bersifat keriuhan dan bersifat perdebatan. Seperti itu. Kita ingin hidupnya lebih nyaman, lebih enak, lebih makmur, tetapi faktanya kita lebih empati kepada kasus-kasus orang yang nggak kuat makan, pada kasus-kasus orang menderita, pada kasus-kasus orang yang mengalami kesedihan. Kita lebih banyak menaruh perhatian ke arah-arah tersebut. Berarti itu akan terjadi ketidaksinkronan antara keinginan dan kenyataan. Keinginannya ingin makmur, terus pikiran kita malah prakteknya lebih menaruh perhatian kepada hal-hal yang bersifat kekurangan, seperti itu. Terus kita juga ingin hidupnya itu tidak terjadi masalah, tapi kita prakteknya seringkali justru mencari masalah. Ketika ada postingan yang berbau masalah, kita suka banget untuk menontonnya. Misalnya nih, ada kecelakaan, ada kasus perceraian, ada kasus bentrokan antara artis si A dan si B, kita akan lebih menaruh perhatian yang lebih intensif kepada hal-hal yang bersifat masalah seperti itu. Padahal katanya kita ingin tidak punya masalah, kita inginnya adalah tenang. Tapi faktanya sebaliknya. Maka yang terwujud adalah bukan keinginannya, tapi fakta yang kita lakukan. Maka ketika kita ingin merubah sesuatu, maka kita bisa mengubah dari pertama adalah sudut pandangnya, yang kedua adalah tindakan-tindakan dan pilihan-pilihan dalam hidup yang kita lakukan. Kalau Anda kepengen hidupnya tidak ada masalah, ya jangan nonton hal-hal yang berbau masalah, yang berbau problematik, yang berbau perdebatan, yang berbau kontroversi. Nah, di Indonesia ini pada umumnya yang kontroversi lah yang viral. Itu menunjukkan bahwa banyak masyarakat kita itu sebetulnya banyak menanggung beban dan masalah seperti itu. Oke, terima kasih.